saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jatim kembali hadir menemani Anda. Saudara, belajar akuntansi kini tak lagi identik dengan deretan angka dan laporan keuangan yang rumit. Berkat inovasi mahasiswa Universitas Jember, kini hadir sebuah game edukasi yang mengajak pemain menjadi detektif untuk membongkar berbagai kejahatan keuangan. Lantas, seberapa efektif game ini membangun literasi keuangan sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Baik saudara, kali ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jember dua narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan mengupas inovasi ini. Yang pertama ada Mbak Diva Nolita Naila Paramita selaku Ketua Tim Pencipta Game Dirty Ledger. Juga bergabung ada Bapak Bayu Aprilianto, dosen pendamping tim Dirty Ledger Universitas Jember. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Sapa Jatim Kompas TV. Pak Bayu, Mbak Diva, pertama kali ketika mendengar inovasi ini, jujur saya langsung bangga karena ini adalah produk kolaborasi mahasiswa Universitas Jember. Ya. Sekaligus saya langsung penasaran bagaimana mungkin sebuah game ini bisa mengajarkan akuntansi juga mengajak pemain untuk membongkar kejahatan keuangan. Nah, ini tentu bukan konsep yang biasa ya. Saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk mengenal Dirty Ledger lebih dekat. Saya akan ke Mbak Diva terlebih dulu. Dirty Ledger namanya terdengar unik dan cukup misterius nih bagi awam seperti saya ya. Awal ide muncul inovasi ini dan juga mungkin arti dari makna Dirty Ledger itu sendiri apa, Mbak Diva? Oke, terima kasih Kak. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, apa sih kenapa kok namanya Dirty Ledger gitu kan. Jadi kalau kita membahas mengenai ledger, itu tuh sebenarnya adalah suatu laporan keuangan seperti itu. Jadi Dirty Ledger berarti ada laporan keuangan yang kotor. Jadi game ini bermaksud untuk membongkar laporan yang kotor itu melalui permainan yang interaktif dan juga menantang. Jadi di dalam game itu kami menyebarluaskan bagaimana financial awareness dengan cara yang menyenangkan dan lebih dekat dengan Gen Z seperti itu. Nah, jadinya Gen Z ini memiliki kesadaran untuk mengatasi namanya financial crime atau kejahatan keuangan. Nah, awal idenya muncul ini memang karena latar belakang Mbak Diva sebagai mahasiswa akuntansi atau gimana nih ceritanya? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman Gen Z juga banyak yang merasa relevan gitu ya. Karena kalau kita scroll di sosial media, itu banyak sekali kasus-kasus kejahatan keuangan yang lewat berita-beritanya. Asli bikin puyeng ya. Iya. Nah, tapi itu kan mungkin kalau pendekatan secara formal itu kan terdengar membosankan atau mungkin bahkan nggak ada yang memperhatikan gitu ya. Jadi dengan game Dirty Ledger yang di sana interaktif, berbasis dengan kasus juga, jadi diharapkannya teman-teman Gen Z ini bisa bermain tapi nggak sadar gitu loh, kok juga sambil belajar. Jadi menganalisis kasus, menganalisis bukti, tapi secara tidak sadar itu juga belajar bagaimana caranya mengungkap kejahatan keuangan di dalamnya. Oke, jadi walaupun memang game yang populer itu identik dengan hiburan, tetapi Mbak Diva dan tim juga ingin orang-orang yang bermain game ini punya ilmu. Ada ilmunya di sana, utamanya akuntansi untuk biar relevan karena banyak sekali kasus-kasus yang kita dengar bikin puyeng ya. Kaitannya dengan soal kejahatan di sistem keuangan. Nah, tentunya proses untuk bisa mengembangkan software game edukasi ini bukan hal yang mudah, apalagi mengangkat ilmu akuntansi menjadi sebuah game edukasi. Tantangan terbesar apa yang dihadapi kemarin? Mungkin kalau dibilang tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengembangkan game yang benar-benar inovatif. Karena kalau kita melihat di pasar tuh tidak ada game berbasis anti fraud atau anti kecurangan yang berbasisnya tuh adalah game seperti itu, tidak ada. Yang interaktif, yang menantang tuh tidak ada. Jadi ini adalah inovasi pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Karena kalau kita lihat di Play Store, di App Store tuh tidak ada aplikasi seperti ini. Gitu. Nah, mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita melaksanakan R&D gitu ya. Jadi research and development untuk menciptakan suatu aplikasi yang memberikan edukasi tapi juga dengan cara yang tidak biasa.
Oke, memang kami dengar Dirty Ledger ini disebut sebagai game akuntansi forensik pertama di Indonesia. Nah, apa yang jadi keunggulan dan pembeda dibandingkan dengan game edukasi lainnya, Mbak Diva? Baik, kalau kita melihat dari aplikasi-aplikasi game lainnya, itu mungkin hanya berbasis seperti kuis, berbasis dengan pertanyaan-pertanyaan yang formal dan monoton, seperti materi apa ini gitu kan. Jadi hanya definitif semata. Tapi dengan game ini, belajar di dalamnya seperti mencari kasus, mencari analisis bukti, kemudian juga bagaimana meningkatkan pengambilan keputusan, dan juga di dalamnya tuh ada perasaan bahwa wah ini harus bisa cepat-cepat nyari bukti nih, harus bisa mempelankan bintang. Jadi itu menjadi pembeda gitu. Inovasi game ini menjadi pembeda dari game-game edukasi lainnya. Ya, menarik ya. Karena ya kita tahu orang-orang di sini tentu peduli dengan bagaimana kasus-kasus yang kita dengar, dan game ini melatih bahkan orang awam bisa ya memainkan ini, sangat bisa berlatih bagaimana kita peka dengan modus-modus kejahatan keuangan. Betul. Oke, Mbak Diva, kita akan simak dari Pak Bayu dari sudut pandang akademik nih. Bagaimana Pak Bayu melihat inovasi ini? Apakah memang proses atau metode pembelajaran khususnya akuntansi ini relevan dengan transformasi digital semacam ini? Oke, jadi memang Gen Z ya. Sekarang ini kuliah kita ini di angkatan Gen Z. Nah, Gen Z ini menarik sebenarnya. Jadi mereka itu lebih cenderung pembelajaran yang tidak konvensional. Kalau zaman kita dulu milenial atau yang di bawahnya textbook, kasus di kelas gitu. Jadi Gen Z ini perlu kita tarik dengan sebuah inovasi pembelajaran yang lain daripada yang lain. Dengan adanya game, mereka erat sekali dengan teknologi digital. Jadi pendekatan inovasi pembelajaran dengan berbasis digital, berbasis game, ini Gen Z banget. Nah, ini merupakan suatu hal yang menjadi keunggulan kita di Dirty Ledger ini. Harapannya juga nanti Gen Z ini nggak cuma main game. Nah, kalau game aja mereka akan kehilangan waktu produktifnya. Nah, ini mereka main game, tapi secara tidak langsung mereka dengan memasuki story-story yang ada, episode yang ada, kasus yang ada, kayak main film lah ibaratnya, memecahkan kasus besar di financial crime. Akhirnya mereka juga belajar nih. Akhirnya otak mereka belajar untuk lebih analitis dalam berpikir, lebih logical thinking. Nah, itu semua adalah manfaat yang tidak langsung yang harapannya bisa meningkatkan generasi kita menuju Indonesia Emas tadi. Oke, Pak Bayu, ketika pertama kali dipresentasikan, respons kampus gimana? Apakah memang langsung menyambut dengan baik atau sempat diragukan sebelumnya? Kalau respon kampus, kami di Universitas Jember, Pak Rektor, atau di bidang kemahasiswaan ada wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, beliau itu sangat support sekali. Bahkan kami itu sebelum mengajukan proposal ini ada pendampingan khusus, fintech khusus. Kami juga di bawah naungan dari UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Jadi setiap usaha, wirausaha yang diajukan oleh mahasiswa ataupun dosen itu di bawah naungan UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, ada validitasnya secara dokumen. Jadi memang supportnya itu bahkan secara legalitas gitu. Jadi dukungan besar juga datang dari pihak kampus. Makanya ini game sudah bisa dimainkan, bisa di-download ya. Bisa banget. Sudah launching nih. Harus ya sudah. Di platform Play Store. Android. Ya, di digital. Nanti kemungkinan akan ada hal baru juga yang update melalui iOS ya. Ya, Insya Allah. Nah, tadi sudah kita simak soal latar belakang Dirty Ledger, niat baiknya sangat mulia karena kita akan belajar sambil bermain. Kita akan coba ulik lebih jauh bagaimana cara memainkan game ini. Kita akan kupas di segmen berikutnya. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.